yang paling ganteng ya. Iya, tapi nanti mungkin kita pembukaan dulu sebentar kali ya Bang ya. Ya, Saya ya. yang WA dari siang sampai ke sore itu loh. Ya Kak, kami Itu ya. Kan wajar Bang. hanya Terima lewat kasih ya, Bang. lewat 2 jempol ya sekarang kita bisa bertemu. Oke. Ya, kita mulai aja ya Pak Sugi ya. Siap, boleh. Ya kakak-kakak kita mulai ya, sambil nanti tolong bantu juga colek-colek yang lain biar ikut bergabung. Kayaknya sinyalnya agak lumayan sih, saya juga lumayan agak ngedrop juga sinyalnya sampai pindah ruangan. Ya biar nggak ini ya, kita langsung aja. Biar langsung nih pada kayaknya pengen fotonya supaya bisa berbicara, supaya jenik gitu gimana gitu ya, biar blognya makin kece gitu kalau dilihat orang tuh catching gitu kayaknya. Kita belajar dari suhunya langsung gitu. Nah sebelumnya sebelum kita mulai ada baiknya kita buka dulu ya, sama-sama kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini webinar resmi kita buka. Saya mewakili dari teman-teman super tim Agustus gitu ya, mengucapkan kalau nanti ada kekurangan atau apapun selama teknis, mohon maaf, kita juga baru pemula semua nih. Pertama-tama kita ucapkan hadirat apa ya, kita panjatkan puji dan syukur karena kita alhamdulillah walaupun dengan segala isu polusi udara yang luar biasa sekali ya kakak-kakak, tapi kita tetap bisa diberi kesempatan dan dikasih rezeki untuk bisa bertemu walaupun hanya dengan temu online ya, walaupun temu kopi darat juga kadang-kadang cuma ketemunya 1 atau 2 gitu ya. Semoga nanti ke depannya kita bisa ketemu semua, kan bisa jadi ya Blogspedia senasional kita mengadakan pertemuan gitu ya. Amin gitu. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kehadirannya pemateri kita nih yang sekarang sudah hadir, Bang Elwan dan juga Pak Sugi sebagai Ketua Blogspedia, sebagai komandan kita semua nih, para ibu-ibu ya, sebagian besar kayaknya ibu-ibu semua nih, Pak Arif sama Pak Dokter kemana nih ya, belum muncul. Juga buat kakak-kakak yang lain, yang walaupun mungkin sambil ngomong anak, sambil dasteran, tapi kita tetap ya, kita kosongkan semua gelasnya buat dapat ilmu yang baru. Nah, untuk alangkah baiknya sebelum kita memulai nih, biar kita juga tahu kenapa sih ketua kita ini tuh memberikan usulan materi yang keren ini gitu ya, sekaligus juga mungkin mau memberikan sedikit tamparan buat ke kita gitu, dikit-dikit yang udah mau mepet deadline nih. Biasanya tanggal 31 pas lagi ya acaranya tanggal 31 nih, jangan-jangan ada sebuah misteri apa nih ketua kita gitu ya, memberikan tanggalnya tuh tanggal 31 kepada Pak Sugianto. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kami ya. Saya ucapkan selamat datang untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Khusus buat Bang Elwan ya. Aku manggilnya biasanya Om, tapi karena di ibu-ibu, mama kalau dipanggil Om gimana gitu, jadi Iya, Bang iya, iya, Elwan ya. betul. Langsung ini ya, langsung serasa gimana gitu. Iya, terasa turun gitu pamornya kita ya. Baik, Bang Elwan dan juga untuk teman-teman semuanya, baik dari Blogspedia ataupun yang dari umum ya. Ini ada yang dari jauh juga Bang, dari Amerika Serikat ada yang ikut. Nah, Wih, mantap ya. namanya ada Mbak Ilma ya. Beliau di Amerika, berarti sekarang lagi berjuang dengan waktu ya, menyesuaikan dengan jam kita. Iya, iya, berarti siang. Ya, baik teman-teman semuanya. Jadi yang pertama kita sampaikan salam terlebih dulu ya dari kita manggilnya Coach Marita ya, Mbak Marita Ningtyas. Beliau adalah founder dari Blogspedia Group ya. Dan Blogspedia Group ini mungkin sudah dilihat ya Bang Elwan. Jadi kelihatan wah ini udah banyak nih pemasukannya ya, karena sudah namanya grup ya. Kita baru visi kita ya untuk bisa menjadi sebuah grup besar nantinya.
Dan alhamdulillah selama ini program-program kita masih banyak yang memang free, termasuk untuk bloggers. Kita ada Blogspedia Coaching namanya. Jadi coaching itu kita berikan gratis selama beberapa bulan bagi mereka yang mau dan punya kemauan untuk menjadi blogger. Nah, itu salah satu dari program di kami. Dan yang lainnya programnya adalah seperti ini, upgrading. Kita dulu pernah juga di via WA Group, kita undang salah satu temannya Bang Elwan, Siapa dong? Mbak Malika ya. Wih, iya, keren, Itu keren. pernah kita undang juga di grup. Kita juga ada dengan psikolog. Jadi kita sebagai blogger itu nggak cuma ya menguasai tentang blogger itu sendiri, tapi kita juga butuh hal-hal lain yang itu juga mengupgrade kemampuan kita. Karena blogger itu kan dituntut bisa bicara banyak ya, memiliki wawasan yang banyak. Nah, salah satunya malam ini kenapa kita tertarik pas ngelihat Bang Elwan tuh ada posting lagi, juara di Bulog. Kemarin juara Bulog langsung nih. Ada juara-juara beberapa banyak ya. Jadi Bang Elwan ini teman-teman saya kenal pertama kali di Astra ya, karena kemarin waktu di penganugerahan itu dan ketemu beliau, ini sungguh suatu yang luar biasa. Beliau itu bikin nggak gitu ya. Sampai saya pengen belajar nggak boleh ya. Biar nggak saingan nanti ya. Kata beliau, biarlah fokus dengan menulisnya. Kita biar sama-sama punya jalan untuk fokus di masing-masing ya. Dan teman-teman, beliau ini sekilas ya nanti biar disampaikan sendiri CV-nya seperti apa. Kalau yang saya kenal beliau ini juaranya nggak cuma di Indonesia, tapi juga udah internasional di HIPA ya. HIPA itu apa ya? Pokok di daerah Dubai gitu ya. Nanti biar dijelaskan sendiri seperti apa. Jadi sekilas seperti itu Bang Ilwan. Kita sudah sampai saat ini sudah ada di alumninya, kita ada di angkatan 1, 2, dan 3 ya. Sekarang masuk di coaching yang keempat. Mungkin Bang Elwan nanti pengen belajar ngeblog juga bisa. Asik. Tahun depan tapi. Karena tahu yang keempat sudah jalan. Dan itu buat teman-teman semuanya yang dari luar Blogspedia, yang pengen tahu informasi Blogspedia itu seperti apa, bisa langsung pantengin nih Instagramnya ya @blogspedia. Di situ ada informasi banyak sekali event-event. Kita ada event tahunan menulis misalkan. Ada juga event internal dan eksternal, dan harapannya kita Blogspedia community ini nantinya juga bisa ikut mewarnai ya keberadaan komunitas yang ada di Indonesia, khususnya dalam memproduktifkan ya apa-apa yang kita miliki ya, mulai dari ide, kemudian skill yang kita miliki itu bisa di-sharekan melalui blognya masing-masing. Tentunya dengan mengikuti tadi coachingnya Blogspedia. Dan coachingnya itu baru bisa jadi alumni kalau benar-benar sampai finish, sampai melaksanakan tugas tantangan. Kalau nggak sampai finish, nggak jadi alumni dan nggak jadi anggota Blogspedia masih. Jadi seperti itu, Bang Ilwan dan teman-teman semuanya, sekilas dari kami. Nanti seperti disampaikan Kak Mia tadi, kita mohon maaf ya kalau nanti ada kendala teknis atau penyambutan yang kurang ya secara online ini. Saya rasa ya mudah-mudahan bisa dimaklumi teman-teman semuanya, karena di sini kami masih belajar bersama ya untuk bisa lebih profesional dari waktu ke waktu. Kita belajar bersama untuk terus berbagi apapun keadaan kita. Jadi seperti itu. Terima kasih lagi ya untuk semuanya yang sudah meluangkan waktu malam hari ini. Sekali lagi atas nama Blogspedia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila nanti ada yang kurang berkenan. Dan mudah-mudahan nanti dari semua yang hadir ini juga bisa ya mau share keseruannya di Instagram. Nanti jangan lupa di tag juga nih, di mention Bang Agustinus Elwan nanti ya, atau Elwan Fotografi juga ya. Karena malam hari ini kita benar-benar free ya. Bayangkan dari seorang profesional seperti itu ya. Ini luar biasa dedikasi dari beliau untuk kita semuanya. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Sugi. Oh iya, Bang Elwan dapat salam dari Mbak Mar. Katanya mohon maaf dari founder kami gitu belum bisa merapat karena beliau masih di dokter. Oh, Juga siap. mengucapkan terima kasih udah berkenan hadir. Ya, mau kasih tahu juga ke Bang Elwan, kita tuh nggak cuma dari Amerika aja, tapi ada Mbak Muze itu dari Turki. Jadi memang luar biasa gitu ya, karena jangkauannya kayaknya karena kita komunitasnya berbasis online ya, jadi bisa menjangkau semua kalangan gitu dan semua wilayah gitu. Dan di sini juga ada teman-teman dari wilayah tengah. Kalau nggak salah Bang Elwan ini di Pekanbaru bukan posisinya Iya, sekarang? Ya, saya itu di kan Riau. Ya, saya di Pekanbaru. Bandung gitu kan. Teman-teman yang lain juga Ada ada banyak yang teman dari berarti ya nanti saya nanti. gitu. Mohon maaf gitu ya sedikit apa ya berbahasa basi sebentar gitu ya Bang Elwan biar kita nggak kaku gitu ya. Harus Eh, dong. biar ini juga kan biar aduh apa sih Mbak Mia tuh ngomong aja dari tadi gitu ya biar kan mungkin sudah bosen gitu dengan saya di grup dengan segala ocehan saya terus nih mumpung nih ada orang yang apa sih yang bisa mengajarkan ke kita gitu sharing ke kita bagaimana sih foto itu bisa membuat dari sebuah foto tapi bisa berbicara gitu ya ke kita gitu. Nanti kakak-kakak kalau mau sambil tanya atau gimana nanti di dalam perjalanan kita sedang pemaparan materi dari Bang Elwan, nanti boleh dicat dulu atau kalau misalnya mau raise hand langsung gitu ya langsung bertanya juga boleh ya Bang Elwan ya. Iya. Nanti biar kita lebih kenal lebih dalam lagi Mbak Tika boleh slide-nya. Jadi kan biar langsung nih, tadi sudah disinggung-singgung sedikit nih sama Pak Sugi katanya juara HIPA. HIPA tuh apa sih gitu ya? HIPA ya, nanti jangan HIPA kayak orang Sunda gitu. HIPA dan HIPA gitu antar HIPA dan HIPA. Mohon maaf tuh kita sebenarnya awal tuh ada sedikit miss loh. Saking kitanya orang Sunda gitu kayaknya desainnya jadi agak sedikit ini. Nah tuh kan udah langsung dikasih spoiler sedikit ya. Ada namanya nih Bang Agustinus Elwan. Bisa dibaca kakak-kakak. Nah, alangkah baiknya ya biar kita sekalian kenal lebih dalam dengan Bang Elwan. Waktu dan layar saya persilakan Bang Elwan. Oke, terima kasih Kak Mia. Kak Mia, Kak Tika yang ini ya, handle screen-nya ya. Ya, yang nanti bisa bilang ya mau lanjut atau gimana nanti ke Mbak Oke, Tika ya. oke. Terima kasih teman-teman Blogspedia ya, Blogspedia. Jadi selamat malam buat teman-teman. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa bisa berada di tengah-tengah Blogspedia. Wah, blogger-blogger semua nih ya, Kang Ugi ya, luar biasa. Dari dulu sebenarnya tertarik sama blog, tapi apa daya, nggak untuk menulis itu agak susah saya. Itulah kalau sekolah nyampe pagar aja nggak nyampe kelas. Jadi agak susah untuk menulis. Sebenarnya menulis ini kan apa yang ada di otak ya kita tuangkan ya. Mungkin ada ilmu-ilmunya itu yang saya mau belajar sama Kang Ugi. Waktu itu saya ketemu Kang Ugi, saya bilang Kang, ajarinlah saya nulis. Udahlah, foto aja lah katanya. Kebalik tadi Kang Ugi bilang, bukan dia minta belajar, saya minta belajar di baliknya. Udahlah, abang ini aja lah, foto aja katanya. Nggak usah ikut-ikut lagi kata dia. Oke, terima kasih ya Kang Ugi kesempatan yang diberikan buat saya malam hari ini. Jadi mungkin teman-teman Blogspedia pertama-tama saya mau memperkenalkan diri, nama saya Agustinus Elwan, panggil aja Elwan ya. Elwan, Bang lebih bagus ya daripada Om ya. Om kesannya terlalu di atas. Padahal saya beda-beda tipis loh sama Kang Ugi. Saya 76 loh. Udah ini ya. Kang Ugi 75 ya. Kayaknya 57 dah. 57. Oke, angkatan Gus Dur Kang Ugi berarti ya. Oke. Oke, saya lahir di Palembang ya, di Palembang. Udah lewat ulang tahun saya kemarin, harusnya Kang Ugi bikin tanggal 2 biar dirayakan sama-sama anggota Blogpedia.
Oke, saya di Palembang, terus selesai sekolah. Singkat cerita nih, saya sebenarnya ngelamarnya ke tentara waktu itu. Tentara, nggak tembus ke Akmil, Akabri ya, nggak tembus. Jadi akhirnya ya saya coba merantau. Saya merantau di Bangka Belitung 15 tahun. Ada yang tahu Bangka Belitung? Tahu dari karya ini aja sih kayaknya Laskar Pelangi deh. Woi, itu Belitung, itu tepatnya Belitung Timur. Itu wah luar biasa, teman-teman kalau mampir ke Bangka Belitung itu tempatnya eksotis sekali. Gak kalah sama Bali dia. Oke, ini jadi saya belajar foto itu dari tahun 2003, yang mana masih pakai kamera film analog ya, kamera film. Oh, itu susah sekali dulu itu. Kalau film itu kita foto salah, kita harus ganti. Kalau sekarang kan enak, zaman sekarang kita foto salah, nggak suka, tinggal delete. Foto lagi, salah, delete. Itu kelebihannya saya belajar analog. Sampai sekarang itu ternyata berguna sekali. Kita belajar dari kamera analog sampai sekarang teknologi semakin canggih ya. Sampai kamera digital, seorang mirrorless, dia semakin lagi, mungkin tahun depan mungkin keluar lagi apa itu modelnya. Nah, ini sedikit sedikit award yang saya tampilin di sini. Ya, karena kalau saya tampilin semua nggak cukup dia satu slide dia Kak. Ya, nggak sombong dikit ya, sombong dikit. Masya Ada Allah. ada kongki gitu. Jadi saya juara satu waktu saya di Bangka Belitung itu potret penambangan timah. Waktu itu tahun 2012, 2012. Hadiahnya lumayan. Nah, mungkin teman-teman nih mana tahu males ngeblok ya, buat blog. Mau belajar foto, wih ternyata Siap, siap. ternyata kami survei nih, kami survei. Ternyata di lomba foto itu perputaran uangnya itu 1 bulan miliaran teman-teman, Masya Allah. miliaran. Tinggal kita pinternya mau cari yang lomba apa. Sama blog ini ternyata, ternyata besar juga. Tuh Kang Ugi tuh bawa Honda Vario dia pulang kemarin. Saya nggak dibonceng. Teman-teman, ternyata, lomba foto ini cukup menghasilkan daripada fotonya kita simpan di komputer bertahun-tahun. Mending kita ikutin lomba kan gitu. Terus kalau di Pekanbaru sendiri, ya saya nggak boleh lagi ikut katanya. Sudahlah, abang tuh jadi juri aja katanya, nggak usah ikut lagi. Saya bilang, "Oh, enggak lah, kalau jadi juri hadiahnya oke, kalau jadi juri lumayan, fee-nya oke lah saya bilang gitu kan. Tapi lebih besar kadang hadiahnya daripada honor jurinya, teman-teman. Ah, itu kalau di Pekanbaru ini yang kebanyakan sih saya juara satu aja saya tampilin. Sama yang kalau nasional ya, nasional saya pasti posting. Saya dapat hadiah yang di penambangan timah itu 7 juta waktu itu, teman-teman. Terus di lomba foto investasi 2020 hadiahnya 10 juta, 10 juta. Terus itu yang Godox Internasional itu yang bikinnya Godox Hong Kong ya, Hong Kong. Hadiahnya memang bukan uang tapi perangkat alat lighting dah. Wah, nilainya hampir 11 juta kalau nggak salah. Itu yang di lomba foto Godox ya. Terus juara foto story Fuji Film. Saya dapat kamera Fuji XA5. Wah, lumayan. Saya kalau motret nggak beli kameranya, saya nunggu lomba aja. Nunggu lomba. Enggak. Maksudnya tetap ada. Terus juara 2 lomba foto cross country Toraja. Inilah enaknya foto dan blogger.
di sini di Toraja saya ketemu sama Malika ya, Malika, Mbak Malika, Arai, sama Putri. 3 orang itu yang dikirim ke Toraja untuk buat blog tentang Toraja. Sudah perjalanan gratis, hotel semua ditanggung. Menang lagi dari situ teman-teman. Wah, langsung harga pasaran naik kayak pemain bola. Harga pasaran naik sebagai seorang fotografer. Terus juara 4 kategori potret saya. Itu HIPA ya. Tadi ada yang bertanya apa sih HIPA? HIPA itu eh, Hamdan International Photography Award. Jadi award yang ditaja oleh Sultan Dubai. Sultan Dubai. Jadi hadiah teman-teman yang grand prize-nya aja 1,7 miliar. Satu orang kemarin yang angkatan ini, angkatan saya yang menangnya orang Inggris. Orang Inggris. Sementara dari Indonesia, dua orang yang menang juara 1 kategori BW sama saya juara 4. Juara 4 hadiahnya lumayan teman-teman. Waktu itu saya dapat transferan 134 juta. Wah, ayo tertarik nggak kalian mau ikut lomba? Mau belajar dulu. 134 juta itu hadiah terbesar yang selama saya motret itu hadiahnya sampai saya capture itu buku tabungannya saya capture, saya simpen, mau saya pajang tapi janganlah nanti dilihat orang datang dinas pajak nanti. Enggak. Oke, habis itu juara 2 lomba foto Astra. Wah, ini nggak dapat duit ini, emang luar biasa nih. Tapi saya dapat motor. Wah, sama tuh Kang Ugi senyum-senyum dia. Senang sekali BPKB udah keluar ternyata. Belum, Bang. Oh, belum ya? Jadi motor Honda ADV yang harganya 36 juta. Honda ADV 160 teman-teman. Jadi terus saya ikut lagi yang di lomba foto bulog, Hadiahnya 10 juta, lumayan teman-teman. Mungkin ini sekilas kenapa kalau saya senang kata orang meracuni enggak juga. Tapi minimal kita sharing tentang ini loh. Kita ngirim foto nggak bayar. Gitu. Kita ngirim foto nggak bayar terus dapat hadiah teman-teman. Ya, mungkin kalau blogger ini kan dia yang sering bikin ini Kompasiana ya, Kompasiana, JNT, apa perusahaan-perusahaan yang besar-besar lah ya biasanya. Di Om. Jadi Ya sebut Kang merek ya. semua nih. Ya. Dan saya kaget loh, saya kaget teman-teman. Wih, ini Blogspedia ini ternyata besar, sudah angkatan keempat ya. Ya, untuk coaching angkatan keempat free. Oh, mantap. Saya daftar di angkatan kelima ya, Kang Ugi ya. Siap. Karena kalau saya males motret, saya mau ngeblok aja. Saya mau nulis saja lah Beneran saya. nanti. Nah, oke Kak Kak Tika boleh ganti. Ya, screen next slide. Oke, saya cukup bingung ketika saya bilang sama Kang Ugi, Kang apa yang mau dibagikan? Oke, biar foto yang berbicara katanya. Waduh, ini agak sebenarnya agak rumit ya. Foto yang berbicara. Oke, foto yang berbicara. Kita memotret, ketika kita memotret sesuatu. Teman-teman, ini foto saya di Toraja waktu lomba foto cross border ya, nasional ini. Kira-kira karena ini biar foto yang bicara, sebenarnya saya nggak mau bicara, slide aja semua, biar fotonya yang bicara kan. Jadi saya ngapain lagi guys kan? Sebenarnya teman-teman tinggal oh ya ini tinggal nanti saya tanya, oke Kak Mia, iya betul Kak Yusria, ini di Lolai, Lolai, ini pemandangan Kota Rantepo.
dari Lolai, betul, betul sekali. Heeh. Jadi ketika saya dapat tema ini, udahlah, fotonya saya slide-in aja lah. Nanti terakhir saya tanyain sama peserta, kira-kira tadi foto ini bicara apa sih, kan gitu. Tapi menarik, begitu saya postingin, saya taruh foto ini tadi, Kak Tia ya tadi ya, siapa Kak Dia? Lola ya ini, wah udah berbicara, dia tahu nih fotonya, sudah bisikin ke kakak ya. Ini Lolai, benar. Jadi ketika kita melihat sesuatu visual ya, foto, kita akan dibawa apa? Tapi teman-teman jangan salah, sekarang ini fotografer dulu memang bilangnya biar foto yang berbicara, tapi sekarang tidak. Jangan salah loh. Karena sekarang setiap foto itu harus disertai caption. Nah, itu saya yang kadang pusing. Tanya sama Kang Ugi, ketika saya ada lomba, saya todongin dia. Kang Ugi, ini kira-kira captionnya apa? Saya harus tanya sama anak blogger. Saya harus tanya yang memang bisa merangkai kata-kata bak pujangga itu ya, yang bisa mendramatisir kata-kata itu kan anak-anak blogger ya. Weh, mantap, mantap Kak Yusria. Harus pergi ya. Domisili di Palopo, Palopo. Ada teman saya juga di Palopo. Oke. Jadi kalau dulu memang orang bilang, biar foto yang berbicara. Memang kesannya agak-agak gimana ya? Agak elit gitu. Lux lah ya kemasannya biar foto yang berbicara. Tapi ketika kita taruh foto ini, teman-teman bisa banyak persepsi dong. Oke, oke, saya jawab langsung aja ya. Ini dari Devi. Pak, kalau berkenan boleh dong ceritain sebelumnya kenapa saya ambil foto ini. Oke, jadi foto ini saya ambil ketika kami dilepas sama panitia 20 fotografer terbaik se-Indonesia. Saat itu kami dilepas ke dalam ya. Iya, tanya ke dalam ya. Sebentar. Ya, jadi foto ini kami dilepas jam 4 kami udah harus jalan ke Lolai. Cuma kan gelap, keadaan gelap nih. 20 orang itu blank semua. Blank. Motret apa ini gelap-gelap ini? Tapi kami diajak. Wah, karena gelap, teman-teman yang lain pada nantilah tunggu agak keluar sedikit mataharinya. Terus ada yang bilang, "Oh ya udah, kami ini dulu lah katanya mau sholat, mau apa." Oke. Jadi sebagian dari kami, kayak saya sama Ranar Pradipto, mungkin teman-teman kenal Ranar Pradipto. Jadi kami memutuskan kami motret gelap. Ternyata begitu mataharinya muncul dan awannya bergerak, tersingkap itu kota Palopo itu, kota Rantepo, sorry, kota Rantepo. Wah, ini bagus ini saya bilang. Jadi saya fotoin aja. Kalau motret itu kita yang penting foto aja dulu. Jadi yang punya foto ini saya sama Ranar Pradipto, teman-teman. Dan foto ini teman-teman sudah laku 12 juta, teman-teman. Dari foto ini aja. Satu foto ya, sudah laku 12 juta. Jadi apa yang mau kita pesan apa yang mau kita sampaikan? Itu di situ ada tuh ikonnya kota Rantepo ya, di bukit itu kan ada salib itu. Memang di sana kan mayoritas Nasrani ya. Jadi dia kita tampilin dengan ini jam 5 lewat 15 menit saya take ini. Kita
lebih dari situ nggak dapat lagi nih, sudah awannya udah pudar semua, udah bias karena ditiup angin, teman-teman. Nah, itu ya tadi siapa yang bertanya kenapa saya ambil ini, karena ketika saya masuk ke daerah orang, apa sih yang khas dari daerah tersebut? Nah, itu yang harus kita angkat, teman-teman. Apa sih yang menonjol, itu yang harus kita angkat. Mungkin teman-teman blogger, ya kayak saya lihat judulnya Kang Ugi ya yang menang kemarin, Kampung Lali Jajet ya. Ah, berarti apa sih yang menonjol dari situ? Terus fotonya itu siapa yang motret ya, Kang Ugi? Boleh? Itu yang punya dari Kampung Lali Gadgetnya. Oh, berarti minta ya fotonya. Ya. Oke, ada yang bertanya apakah boleh diedit Kak Dia Tejo? Diedit fotonya kalau diikutkan lomba. Foto yang diikutkan lomba boleh diedit sebatas kamar gelap. Sebatas kamar gelap itu maksudnya kita boleh naikin saturasi, kontras, gelap terangnya, terus tidak boleh menambah objek, tidak boleh mengurangin objek. Itu sih. Dan saturasi pun kita harus pastikan tidak oversaturate. Mm-mm. Terus tadi yang kakak tadi yang bertanya, oh kirain ada pesan yang apa, kenangan apa? Wah, kalau foto ini saya pajang kak, ini fotonya kenangan. Nih saya ambilin ya. Kenangan sekali buat saya ketika saya fotonya dipamerin sama. Oke, kebetulan saya di studio. Jadi fotonya saya dicetak sama Nikon nih. Nikon Indonesia Nikon Award. Ini saya dipamerin fotonya. Jadi ini foto ini menjadi kenangan. Jadi ketika kita buat foto, foto foto yang berbicara. Inilah foto ini yang berbicara. Sejarahnya gimana, pengambilannya gimana, dan ini akan bercerita kepada anak-anak saya, kepada teman-teman, saya bisa cerita. Oke, next slide. Next slide. Oke, ini saya ambil di punyanya Kompas ya. Jadi foto yang bercerita itu ya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini apa? Boleh kita sambil sharing aja ya, ambil jalan ya. Oke, aku tanya Kak Mia dulu deh. Kak Mia lihat foto yang atas itu apa itu kira-kira? Itu tentang sejarah ini ya, apa para tokoh negara, tapi aku lupa itu lagi rundingan apa gitu. Ya, betul. Yang bawah, Yang bawah itu rumah saksi di mana rumah apa sih, rumah buat proklamasi atau yang waktu itu pelaksanaan proklamasi dibacakan. tuh. Dan foto ini bercerita setelah apa? Mungkin yang motret waktu itu asal aja dia motret ya. Mungkin asal aja dia motret serak-serak. Tapi dia bercerita setelah apa? Apakah foto kita yang kita buat langsung bisa bercerita? Bisa nggak kira-kira? Kampung Lali Gadget ya. Bisa nggak Kang Ugi kalau belum di publish, bisa dia bercerita sendiri kalau nggak ada di ininya di foto. Oh, enggak. Jadi foto itu benar kata kakak yang tadi, harus punya kenangan, benar. Tapi kenangannya itu apakah langsung atau setelahnya? Namanya kenangan itu ya, kenangan itu kan memoris ya, masa lalu.
Betul, setelahnya Kak Devi yang menjawab. Kenangan itu setelahnya. Tapi kalau yang bawah ini, foto yang bawah rumah Bung Karno ini, nggak ditulis. Tahu nggak kalian rumah Bung Karno itu? Langsung imajinasi kalian akan liar ini. Kalau lihat foto ini, ini kayaknya temennya yang serem itu film horor itu. Rumah ibu. Oh, rumah ibu. Iya kan? Kalau kita nggak ada tulisan rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur. Oh, ini nih kayaknya ini di Jember ini. Kayaknya kan jadi masing-masing punya persepsi, tapi begitu foto ada narasi, tulisan dia akan lebih kuat. Nah, begitu ya teman-teman, foto yang bercerita itu tetap foto itu sebenarnya nggak bisa bercerita. Maksudnya kita ketika kita lihat foto, saya lihat foto nih, saya lihat foto. Oh iya ya, nggak bisa dia langsung bercerita. Ada pengantarnya, ada misalnya ya setitik kalimat bisa. Next, Kak Tika, next. Oke, teman-teman, ini yang saya mendapatkan Fuji XA5. Nah, jadi waktu itu Corona, Fuji Film bikin lomba foto story. Nah, tapi kalau teman-teman lihat ini bisa nggak foto ini bercerita? Ayo, bisa nggak bercerita? Bisa. Bisa. Bisa sekali, betul Kak dia, Kak Devi, benar. Jadi foto ini di Fujifilm diambil 5 pemenang yang mendapatkan kamera Fujifilm beserta lensa. Jadi itu tentang kegiatan di masa new normal, teman-teman. Yang menang itu satu, melahirkan di masa new normal fotonya. Dua, makanan di masa new normal. Terus aktivitas di masa new normal. Terus graduation. Dulu graduationnya ada yang tahu kan? Seru kan? Yang jaga jarak nggak boleh datang lah, pakai Zoom lah, pakai ini. Itu menang. Dan yang kelima, foto foto saya pernikahan di masa new normal. Jadi kalau dari foto ini pun kita tidak ada, karena ini namanya foto story teman-teman. Foto bercerita, makanya fotonya bisa kita langsung tebak. Ini yang berbicara nih. Jadi ketika nikah new normal tuh ya enggak kayak yang masa-masa kita nggak COVID. Berdoanya pakai masker, jaga jarak, terus kursi tidak boleh diisi penuh. Ya, jadi kalau foto tunggal kita belum bisa dia bilang itu bercerita, tapi minimal kita ada yang kata kunci lah ya, kata kunci kita bilangnya kalau di foto ya. Misalnya tadi rumah Bung Karno, kan gitu. Sedikit aja. Wah, oke. Terus tadi ada pertanyaan, berarti kita harus prepare kalau foto itu. Oke, Kak Ilma lihat duluan. Bentar. Kak Muzeyen. Kalau jadi fotografer berarti mesti benar-benar prepare. Ya nggak bisa langsung nemu objek foto gitu. Betul, betul. Jadi foto itu tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang, kalaupun ada itu sepersekian persen.
Jadi saya lomba nih, saya lomba. Saya foto misalnya, wah ini pasti menang. Enggak teman-teman. Enggak gitu. Tetap kita harus prepare. Prepare-nya apa? Ya, satu alat pastinya gear kita ya, kita siapin ya. Sama kayak nulis. Mungkin nggak kalau nulis kita tiba-tiba ide kita itu bisa langsung menang gitu. Tanpa prepare, apalagi apa sih bahasanya kemarin ada ini, ternyata ribet juga ya nulis saya bilang. Bukan yang sekedar nulis aja gitu ya Kang Ugi ya. Ada punchline-nya kalau kalau stand up comedy ada namanya punchline-nya di mana. Ah, begitu juga nulis kan ya. Oke. Eka Yudi, Kak Eka, iya perlu caption pasti Kak. Sekarang kecuali foto lomba foto di luar negeri ya, yang kategori Instagram nggak perlu mereka caption. Mereka perlu foto bagus. Tapi kalau yang website yang tahunan, yang hadiahnya besar itu, kita harus caption Kak. Kita harus caption. Nanti saya akan bahas di bawah. Next. Oke, ini nih. Ini saya ikutkan di lomba Timas. Memang belum pengumuman, tapi saya mau cerita. Saya mau cerita, fotonya mau bercerita nih, berbicara. Coba sekarang Kak Tika ngelihat foto ini apa? Kebahagiaan, seru. Apa lagi ya? Seru, bahagia, terus apa ya? Tak kompetisi ya itu ya. Ini kan lagi tak tanding ya Pak ya. Wah, itu Kak Yusria jawab 17-an. Oh, kan simple. Lomba pukul air. Karena apa? Ada clue-nya kan di foto itu ada Dirgahayu kan, ada bendera merah putih. Itu hal-hal yang memang mendukung foto itu bisa bercerita. Ini tanpa dikasih caption pun bercerita dia. Sekalipun orang persepsinya, oh ini tentang Kak Tika bilang keceriaan, seru, semangat. Berarti kan itu masuk di kesatuannya. Kalau kita 17-an itu ngapain? Seru kan? Seru. Nah, jadi apakah saya bisa dapat foto ini langsung? Enggak bisa. Saya harus persiapkan. Jadi ini ceritanya foto saya buat setelah 17-an. Di mana nyari lomba lagi kan? Sekarang lomba udah apa-apa iklan. Nah, jadi ini saya buat di studio. Saya buat di studio, saya siapkan properti, saya siapkan semuanya. Ini di indoor ya Kak, ini di indoor. Saya siapkan properti. Oke, saya suruh anggota tutup mata. Padahal itu masih bisa ngintip dia. Karena kalau dia nggak ngintip, nggak tepat dia mukulnya, nggak tepat. Tapi kalau di foto kan bisa kita lihat nih, nggak melihat, matanya ketutup. Dan foto ini sebenarnya nggak harus take terus-terus, tapi kita memang tunggu momen. Karena kalau lampu studio itu dia nggak bisa yang kalau dia sudah hidup press gitu, dia nggak bisa terus-terusan, jadi harus nunggu. Jadi nunggu momen. Dan foto ini take-nya memang berkali-kali dia. Betul Kak dia harus dikonsep sesuai tema, sesuai tema. Mungkin nulis juga perlu dikonsep ya. Foto pun sama perlu dikonsep. Malahan kemarin yang juara 2 Astra kategori wartawan, seharusnya kan nggak boleh konsep kan ya. Namanya wartawan aktual. Tapi dia cerita foto yang menang juara 2 itu karena satu kamar kami. Jadi dia bilang, ini orangnya saya bawa kata dia. Anak ini saya bawa, saya foto ulang. Saya pakai lighting Mbak. Dan menang. Ya tetap balik lagi konsep. Oke, next. Ini foto yang bercerita. Yang bisa berbicara ya.
Nah, ini seru lagi nih. Ya, apa Kak Dia coba apa ini? Kak Dia lihat foto ini bicara apa dia sama Kak Dia? Happy-nya 17 happy 17-an. Ya, tuh. Happy, bisa. Siapa lagi mau nambahin? Kang Ugi lah, Kang Ugi. Katanya mau belajar foto. Nah, apa ya? Ini temanya kemerdekaan. Kalau aku ngelihatnya sih, loh, perjuangan buat meraih kemerdekaan. Kak Monica, pahlawan kemerdekaan. Bisa masuk. Bendera pemersatu bangsa. Bisa juga. Bisa masuk. Kan ada merah putih. Benderanya udah nampak kan? Bener. Jadi foto ini walaupun sebenarnya clue-nya juga udah ada. Dia bisa berbicara. Ini masih dalam nuansa kemerdekaan nih. Dalam nuansa, ya, Bhinneka Tunggal Ika bisa masuk Kak Dewi. Bisa masuk. Jadi saya konsep foto ini ketika yang tadi yang air sudah nih, yang air sudah. Saya benar merdeka tak mengenal usia. Jadi, nah ini Kak Yunita, bener Panjat Pinang, Alfida Kak Alfida, habis lomba Panjat Pinang. Jadi saya membuat konsep karena waktu itu saya cari yang Panjat Pinang nggak ada lagi, yang Panjat Pinang nggak ada lagi nih, ya. Jadi habis itu saya bilang ini kalau saya buat di studio gimana ya? Saya cari batang pinangnya. Rupanya nggak masuk di studio batangnya panjang. Jadi udah saya suruh aja mereka ini beneran ya. Ini oli, ini minyak gemuk ya, minyak gemuk untuk motor itu ya. Saya suruh make up mereka, suruh make up. Habis itu saya jepret. Saya jepret. Dan ini saya ikutkan lomba di Forever Young. Forever Young. Semangat jiwa muda. Ini kalau menang hadiahnya juga lumayan nih dari DOS. Kamera Sony A6400. Oke, Kak Muzea. Timnya dibayar berapa tuh, Bang? Oke, jadi kalau tim ini sebenarnya yang 3 ini anggota studio. Yang 3 di luar bapak-bapak ini anggota studio. Jadi ya siap-siaplah dia kan disuruh jungkit balik mereka. Kalau bapak ini memang model tetap ya, Kang Ugi tahu itu. Bapak ini model tetap sepertinya. Bapak inilah yang menghasilkan 134 juta, teman-teman. Fotonya, foto bapak ini. Nanti kita akan lihat di bawah. Oke, next, yuk, next. Ini Kang Ugi tahu nih fotonya ini. Ini bapak ini juga yang tadi di foto merah putih tadi. Dia yang menghasilkan motor Honda ADV. Dia yang juara 2 di Astra, teman-teman. Sebenarnya fotonya bukan yang ini, tapi saya tampilin yang ini. Karena yang ini saya ikutkan lagi di HIPA, dia masuk list. Mudah-mudahan HIPA juara lagi kan. Bisa saya main ke Jember. Mau naik Vario. Siap, ditunggu. Oke, teman-teman lihat foto ini apa ceritanya? Kok kayak suamiku kalau tua? Bisa jadi ini aset. Mantap, mantap Kak Muze. Oke, teman-teman, Mama hebat. Ngelihat foto ini, kira-kira bicara apa nih fotonya? Oh, Mama hebat lagi ini bawa anaknya. Hari tua tetap bekerja. Hari tua tetap bekerja. Oke. Kak Novi, yang mana yang belum bersuara ini ya? Biar kita nggak ngantuk ya. Masalah hidup. Wow.
Oke. Ada lagi? Oke, teman-teman, saya cerita nih foto ini ya. Jadi waktu itu saya pengen buat foto tentang kapuk, tentang pekerja kapuk. Ini foto di studio. Ini fotonya masih sama di studio. Jadi hari itu saya cari, biasa kan ada yang jual kapuk ya, yang jual kapuk keliling naik sepeda tuh ada biasanya di daerah saya di Pekanbaru. Pas hari itu saya cari tidak ketemu, sampai sore saya cari. Terus saya bilang gini, oh yaudahlah, kalau nggak ketemu berarti saya nggak motret, saya nggak motret foto ini. Oke, jadi jam 5 itu saya beli gorengan teman-teman, beli gorengan, ada motor parkir bawa kapuk. Motor parkir bawa kapuk. Saya tanya sama Bude yang jualan, Bude, motor siapa nih? Itu, bapaknya lagi makan itu katanya. Saya datangin bapaknya, Pak, ini kapuk dijual. Iya dijual katanya. Wah, pucuk dicinta, ulun tiba, teman-teman. Akhirnya saya beli 1 kilo kapuknya, harganya 85.000. Ternyata 1 kilo banyak, teman-teman. Kapuk. Saya pikir satu kantong plastik kresek gitu. Enggak, satu karung. Waduh, saya bilang banyak. Jadi saya cuma pakai seperempatnya aja ini. Saya panggil bapak itu lagi, Pak, ayo Pak kita foto lagi, saya bilang. Take beberapa kali, oke. Selesai. Ini yang saya kirim ke mana? Ke Astra. Pas deadline ya, pas deadline saya kirim. Pas terakhir nih di fotonya. Kalau saya nggak ada foto ini, mungkin saya nggak ketemu Kang Ugi. Kang Ugi nggak kenal saya mungkin. Iya, Sombong akhirnya ya, nggak kali ke aja. sini malam ini ya. Ya, oke, teman-teman. Jadi ini saya mau cerita nih bahwa saya kasih judul fotonya The Worker, ya pekerja. Jadi foto ini kalau teman-teman lihatnya bisa liar persepsinya. Ini bapak ini ngapain? Masalah hidup tadi kan, berarti kan nggak nyampe. Saya sendiri, saya mau foto ini saya bawa jadi The Worker. Nah, The Worker di tempat lain saya taruh lagi bangkit. Di Astra saya taruh bangkit. Temanya tetap bertahan waktu itu. Tetap bertahan, bangkit. Jadi masing-masing bisa kita taruh. Bapaknya keren loh. Iyo Kak, bener. Bapak ini legend ya. Asli. Kayak orang Pakistan dia. Makanya saya lihat bapak ini kerjanya, tahu nggak teman-teman? Security dia, jaga malam di komplek perumahan. Kalau siang dia ngambil apa barang-barang bekas, kayak botol-botol plastik bekas. Fee-nya naik, benar. Kayak ini fee-nya naik bapak ini. Biasa kalau kemarin ada rombongan Potret Indonesia Tour datang, bapak ini sudah pasang harga, saya pasang harga untuk bapak ini. Jadi dia udah agak. Oke, next. Masih banyak foto bapak ini kayaknya. Oh ya, ini dulu nih. Teman-teman, foto ini bercerita nggak? Berbicara nggak? Coba siapa yang foto ini berbicara ke siapa? Kasih tahu dong. Biar semangat nih. Nanti baru terakhir nanti kita kasih ininya ya. Kisi-kisi ya. Gimana buatnya, tekniknya gimana. Tapi blok ini aja ya, jangan dikasih yang lain ya. Nanti perjuangan dari Kak Devi, perjuangan. Bersama membangun kota. Bersama membangun kota, perjuangan tim pekerja resiko tinggi, bisa masuk Kak Mia. Risiko pekerjaan Kak Monica. Oke, teman-teman, jadi foto ini saya ambil
mereka lagi simulasi ini sebenarnya. Simulasi dari PLN. Yang foto cukup banyak ini, yang motret cukup banyak waktu itu. Jadi ini pun bukan kebetulan. Kalau tadi kita bilang, oh, berarti kalau kita motret ke fotonya nggak bisa kebetulan. Nggak. Iya, ada bisa. Fotonya bisa kebetulan dapat bagus, bisa. Tapi ini nggak. Ini juga sebenarnya simulasi ini pun sudah dirancang sama orang PLN. Jadi melibatkan banyak vendor. Nah, ini yang saya lombakan di lomba foto investasi. Lomba foto investasi yang hadiahnya tadi 10 juta, teman-teman. Nah, ini yang namanya kita harus prepare. Kita prepare, kita lihat, kita survei tempatnya. Karena foto ini kalau ini kan ada masjid tuh, teman-teman kan nggak ada masjid? Ada ya? Ada masjidnya ya? Kelihatan ya? Coba kalau nggak ada masjid fotonya. Flat ya, biasa aja. Biasa aja. Nah, kita coba lihat situasi, oh ini ada masjid, coba kalau masjidnya ikut masuk. Terus ada pekerja lagi yang kecil di sudut kiri bawah. Jadi ini memang kesannya, weh ini di kota yang padat, memang yang penduduknya, ya lihat. Nah, itu daya tariknya juga itu. Nah, jadi ketika foto ini saya ambil memang konsep dari PLN-nya. Jadi pinter-pinter kita prepare-nya, kita lihat situasi, lihat kondisi. Betul, langitnya mendung ini Kak Yun. Ini saturasi, ya betul. Naik saturasi karena biar dia lebih eye catching warna seragam dari petugas PLN-nya. Oke, next Kak Tika. Oh, ini Bapak Legend tadi ya. Bapak ini setiap saya konsep fotonya juara. Ini yang menghasilkan 134 juta. Ini foto ini. Dan foto ini ada lagi cetaknya buat ditaruh di rumahnya. Betul, Kak. Ini jadi saya mau cerita nih, kalau kita foto itu, apalagi lomba ya, satu ada harga yang harus kita bayar. Ya, teman-teman. Ketika teman-teman menang blog juga gitu, berarti ada harga yang harus dibayar. Benar ya, Kang Ugi ya. Misalnya Kang Ugi ngangkat Kampung Lali Jajet ya. Mungkin Kang Ugi langsung di sana potong tumpeng. Nah, Benar ya, Kang? ya, ya, ya. Ya. Jadi Bapak ini waktu saya menang, saya kontrakin dia rumah, teman-teman. Kontrakin rumah, saya buatin dia warung biar ada kesehariannya. Terus rumahnya isikan sembako. Pokoknya yang buat dia tenang lah hidupnya, tenang. Terus kasih duit lagi. Kasih duit lagi. Jadi Bapak ini kalau ketemu saya senyumnya lebar. Dan benar Kak, karakternya ada Bapak ini, kuat sekali karakternya. Jadi Bapak ini ketika saya lagi nggak motret dia telepon. Foto kita kata dia. Mau ngajak foto lagi dia. Kiranya motretin dia pasti ke lomba. Saya bilang enggak. Terus saya cetakin juga foto Bapak ini buat dia. Dikirimnya ke kampung fotonya. Wah, ini pencapaian luar biasa nih. Oke. Oh ya, ini saya cerita sedikit ya. Foto ini ya. Saya cerita sedikit. Iya, betul Kak.
minta foto terus bapaknya, ketagihan dia. Heeh. Biasa saya kalau foto bapak ini, saya kasih dia uang rokok. Uang rokok maksudnya uang foto 100.000 saya kasih. Itu sebelum ikut lomba ya. Sebelum ikut lomba, saya bilang, Pak, ini fotonya mau ikut lomba. Nanti kalau menang, ada rezeki bapak lagi, saya bilang gitu. Oke, foto ini saya mau ceritain tentang, kan temanya nature nih. Temanya nature. Jadi saya panggil bapak ini ke studio. Pertama pakai batik dia. Pertama pakai batik, saya fotoin dulu. Truk. Selesai saya bilang, Pak, coba buka baju, saya bilang. Coba buka baju. Akhirnya buka baju bapak itu. Feel-nya dapat saya. Feel-nya dapat. Saya bilang, Pak, coba marah. Ini fotonya saya sambil ngomong sambil jepret nih. Coba marah, saya bilang. Marah lagi, Pak. Melotot, melotot. Melotot lagi, marah lagi, saya bilang gitu. Tadinya polosan. Ini teman-teman tahu nggak ini yang dipegangnya apa ini? Ini properti studio, teman-teman. Kan ada properti studio yang bunga kering itu kan. Nah, karena ini kan lombanya di luar negeri, saya pikir ini ada tema nature-nya nih. Harus saya pegangin itu. Nah, iya, betul Kak Evi, properti daun kering. Jadi saya pegangin itu, saya ulang lagi, Bapak marah. Marah, melotot, marah, melotot, saya bilang. Berapa kali tik, wih, bagus ini saya bilang. Akhirnya, oke Pak, selesai. Saya kasih uang, Bapak tuh pulang, saya kirim fotonya. Dan lomba foto ini jangan ditungguin teman-teman. Kirim, ya berdoa kirim, udah jangan diinin terus. Akhirnya dapat email. Saya judulnya Family Fighter, pejuang keluarga. Jadi saya bawa bapak ini di usianya yang tidak lagi muda, dia banting tulang menghidupi istrinya. Bapak ini hidup sama istrinya waktu saya foto ini. Istrinya udah meninggal teman-teman, sebulan yang lalu. Istrinya udah meninggal. Nah, jadi ya istrinya senang sekali, dia senang sekali ketika diumumin pemenang. Fotonya pun saya pajang gitu. Dan saya ingetin lagi nih teman-teman, ketika kita menang apapun itu lomba blogger, lomba foto, itu berarti ada bagian bagian orang lain di situ. Uh, itu sih yang saya belajar di situ. Bapak ini bawa rezeki buat saya. Mungkin chemistry kami cocok, saya bawa rezeki buat bapak ini. Mungkin itulah Tuhan mau bawa bapak ini sebatang kara sekarang. Kemarin dia datang eh, mau buka usaha lain katanya, mau jual rokok segala macam. Saya bilang, oke Pak, ke studio aja saya bilang. Kita foto. Kalau foto ini menang berarti rezeki Bapak. Fotonya menang teman-teman. Fotonya menang. Oke, kita lanjut next foto Bapak ini. Coba. Oke. Next lagi dulu kita cerita Bapak ini dulu. Ini dia, masih Bapak yang sama dengan kostum yang berbeda. Ini fotonya simple teman-teman, tapi tetap harus dikonsep, harus ide. Idenya itu yang harus ada. Ketika kita punya ide, kita eksekusi. Nah, jadi foto ini kan temanya 1000 ekspresi JNT ya. Ini box kosong, kardus kosong. Sebenarnya ini kardus minuman air mineral ya. Saya balik, lem lagi. Habis itu ke JNT, minta lakban ada JNT-nya teman-teman. Begitu dapat boxnya sudah ada, saya panggil bapak itu, saya beli konfeti 2, saya hidupin konfetinya. Ya, dan menang foto ini teman-teman. Nah, bapak legend katanya, kakek legend kata orang. Oke, next.
Ah, ini dia lagi Bapak Legend lagi. Ini Bulog, teman-teman. Ini Bulog. Makanya kata kata kakak saya katanya, "Wih, Wan, berarti kalau lomba foto dosa jauh-jauh, Bapak itu aja tinggal didandanin katanya, tinggal di make up, tinggal di make up." Ini lomba Bulog, teman-teman, lomba Bulog. Rezeki Bapak itu lagi berarti. Ada rezekinya Bapak ini. Dan karakter ya, karakternya kuat, kuat sekali Bapak ini. Betul, Kak Nita. Itu kelebihannya walaupun Om masih, dan konon katanya Bapak ini waktu mudanya ganteng loh. Saya dengar cerita istrinya 6 sampai 6 istrinya. Kang Ugi jangan ikut-ikut. Oke, gimana buat beras ini? Selalu kalau saya buat konsep foto, kita harus ada yang eye catching ya. Ada sesuatu pembanding, fotonya unik. Fotonya unik. Jadi Bapak ini cuman pegang beras aja di tangannya kayak gini dia. Pegang beras, kanan kiri saya suruh lempar beras. Tim saya suruh lempar beras ke tangan Bapak itu. Terus fotonya momen. Kita jangan, momennya harus pas, lightingnya harus pas gitu ya. Nah, cuma Bapak itu cuma nih ketawa saya bilang. Baju baju adatnya saya siapin. Tinggal cuma model Bapak itu aja. Ini lucu lagi ya. Ini baju adat Melayu, Riau. Kak Istria Ismail. Ini baju adat Melayu. Itu yang dipakai di kepala namanya tanja. Tanja. Ah, ini lagi lucunya kenapa saya bilang rezeki Bapak ini. Lombanya sudah deadline, teman-teman. Karung berasnya saya belum dapat sampai jam 7 malam. Saya cuma butuh karung beras yang tulisan SPHP, produk Bulog. Produk Bulog. Nah, saya dapat karung ini jam berapa? Jam 9 malam. Jam 9 malam saya dapat cuman karungnya tok, saya isi berasnya yang merek lain. Kan nggak tahu ya, Bulog mau merek, yang penting kan beras ya. Ah, jam 9 malam, jam 10 baru take fotonya. Dan setelah foto berasnya dibawa pulang, saya kasih lagi uang seperti biasa. Dan begitu seterusnya. Wah, sangat Kak Simi, Kak Mia. Perjuangan sekali. Sangat perjuangan. Kami sudah keliling tempat orang jual beras tidak punya karungnya. Terus akhirnya dapat di mana? Di rumah temennya istri. Diteleponinya pokoknya. Dan sisa satu ini aja lagi yang punya. Kalau nggak ada karung ini nggak motret memang betul. Sama kejadiannya sama kapok tadi. Oke, next. Oke, sorry tadi ada satu foto ya. Balik lagi Kak Tika. Oke, ini teman-teman kira-kira yang lihat ini apa nih? Bicara apa ini? Fotonya berbicara apa ini? Kapal. Iya, Kak Arif, benar kapal. Mudik. Ini keinget rumah susun, ya betul. Mudik, Bang. Mudik ya. Oh, wisata. Mudik, Oh, mudik pakai perahu, betul. Teman-teman kalau ke Pekanbaru, ini ada namanya kapal jelatik. Kapal jelatik ini legend ya, yang masih tersisa di Pekanbaru di Pelabuhan Sungai Duku. Tujuan kapal ini ke Selat Panjang dia, Kabupaten Meranti.
Kapal ini uniknya apa? Dia nggak punya kursi. Jadi ini jendelanya kayak apa? Rumah burung merpati, teman-teman. Dan cakepnya kalau kita mau motret di sini, kita harus tahu ini momennya mudik, betul. Bercerita mudik. Sebenarnya kalau mau ekstrim, kita bisa penumpangnya keluar semua kepalanya, ngelambai keluar. Pasti cakep lagi. Tapi ini aja udah cakep nih. Maksudnya ceritanya, mudiknya, mereka seneng walaupun naik kapal ini lumayan lama, satu hari satu malam dia baru nyampe. Tapi banyak peminatnya, masih banyak peminatnya, teman-teman. Nanti siapa yang mau ke Pekanbaru, tak ajak ke sini. Siapa tahu kan menang blok Astra kan yang tahun ini, teman-teman. Amin, amin. Ketemu. Amin. Sudahlah Kang Ogi, sudah. Kasih yang lain dong. Ya, diturunin ilmunya semuanya. Oke, next. Oke. Kak Tika, next slide. Oke, teman-teman, foto yang bagaimana sih yang bisa berbicara? Pertama, dia punya kenangan foto itu. Jadi baru bisa berbicara dia, teman-teman. Ya, terus ada pesan yang disampaikan. Kalau saya tadi buat foto, ada pesan yang kita sampaikan. Mungkin penyelenggara maunya seperti apa? Kan gitu. Orang bikin foto hadiahnya mahal-mahal. Sebenarnya mereka bayar murah untuk foto. Dia dapat seluruh Indonesia bahan foto dengan hadiah sedemikian sekian juta. Dia udah punya foto seluruh Indonesia, teman-teman. Tanpa harus kirim hire profesional fotografer ke daerah tersebut, dia udah punya foto daerah tersebut. Nah, tinggal apa yang mereka mau, pesan apa yang mau mereka minta itu. Teman-teman di sini ada yang ikut Astra tahun ini? Oh, semuanya kayaknya. Mantap, mantap, mantap. Mantap, teman-teman. Pokoknya ya itu tadi lah punchline-nya. Momen ya. Coba kalau kita tadi lihat foto Bapak tadi yang berasnya nggak apa? Ah, berasnya nggak dapat yang pinggir-pinggir. Hilang, momennya hilang, teman-teman. Nggak ada momen, sepi juga. Sepi, betul. Backgroundnya Garing sepi. ya, garing jadinya. Ya, oke. Balik lagi tadi Kak. Oke, aktual versus konseptual, teman-teman. Ini aktual itu kerjanya jurnalis. Jadi begitu dia dapat foto, dia harus sampaikan ke publik. Dan itu biasanya berisi cerita. Kalau di foto 5W plus 1H, apakah berlaku juga mungkin di tulisan ya? What, when, where, who, how. Nah, itu masih berlaku juga di foto, sebenarnya berlaku. Berlaku juga. Terus konseptual. Sebenarnya ini dia nggak berseberangan dia saling mendukung, teman-teman. Aktual dia harus konsep juga. Kayak yang juara 2 Astra kemarin lomba foto, dia konsep. Tapi aktual, dia penanganan pencegahan stunting. Stunting di daerah mana, tapi dia konsep fotonya. Nah, tinggal teman-teman pilih. Kalau konseptual berarti harus prepare ya semuanya ya. Tidak ada kita bilang kita datang foto pasti menang. Tidak. Prepare dari gear, dari properti,
Oke, next. Ini teman-teman yang di sini yang main foto ada nggak ya? Blogger yang main foto? Blogger tapi motret juga. Masih belajar, Bang. Dulu Masih pernah. belajar. Dulu Oke. pernah. Dulu udah lama nggak pakai kamera. Oke. Sugi, Wah, foto asal jepret. Pak Sugi sih kalau di kita mah Bang. Iya, iya. Oke, karena foto itu menunjang juga. Kalau kemarin saya lihat Malika dia bawa juga kamera waktu di Toraja ya. Walaupun kameranya ah, pernah pernah tapi nggak konsisten. Sebenarnya ketika kita menekuni segala sesuatu ya harus konsisten, teman-teman. Sama kayak nulis, kalau teman-teman nggak konsisten ya menguap bukan Katika ya menguap, maksudnya menguap aja, ilmunya hilang gitu, hilang hilang ya. Kita masih berapa jam? 2 jam lagi Kang Ugi, ya. Siap ya, Kak Mia? Oke, teman-teman Lanjut aja Bang, lanjut. lanjut aja. Jadi teman-teman saya mau kasih tahu, ketika handphone pun sekarang udah canggih Kak, nggak apa-apa, tetap konsisten walaupun pakai handphone motretnya tetap konsisten. Saya mau kasih tahu bahwa dasar dari fotografi itu Kak segitiga exposure. Jika kita menguasai segitiga exposure, ketika kita memahami segitiga exposure, itu sangat kuat sekali untuk kita naik ke tahap berikutnya. Ada yang belum tahu segitiga exposure? Segitiga exposure itu Kak, dia adalah aperture, terus speed, sama ISO. Kalau di handphone yang kalau install yang ini ya Lightroom Pro dia ada itu setelannya. ISO, waduh nggak tahu ini. Ya Kak, ini yang penting nanti kalau Kakak ketemu misalnya mau coba-coba beli kamera, mau belajar, saya welcome ya, silakan. Nge-DM boleh, nanti nanti follow-followan IG kita boleh, nge-DM boleh, nge-WA boleh. Kalau malu tanya Kang Ugi, sampaikan nggak apa-apa. Nah, jadi ini yang dasar sekali nih yang harus kita tahu nih. Segitiga exposure. Speed, diafragma, sama ISO. Biasa di pengaturan kamera itu ada. Di handphone pun ada sekarang. Ketika kita menguasai itu, kita udah enak itu motret itu. Kayak yang beras tadi. Ya. Yang beras tadi kira-kira speed berapa? Biar dia berasnya berhenti kayak gitu. Tuh, yang ditaburin itu bisa ketangkep speed berapa? Nah, itu yang pemahaman kita harus ngerti, Kak. Harus ngerti ya, teman-teman ya. Jadi, untuk menangkap objek bergerak, kita harus pakai speed. Ya, nanti kita kirim si Bapak ya ke sana ya, modelnya ya. Tapi di daerah sana juga banyak kayaknya ya model. Cuman karena belum nemu atau mungkin kita nggak serius, mungkin nggak nemu modelnya karena circle-nya situ-situ aja kita, nggak mau explore kita ya. Oke, jadi kalau nangkep beras yang bergerak itu kita speednya harus tinggi, teman-teman. Speednya harus tinggi. Bisa di speednya 400, bahkan lebih. Sama kayak kita motret ya, motret kendaraan ya. Motret motor jalan. Kadang fotonya ngeblur. Pernah nggak teman-teman? Motret motor pakai handphone atau apapun ngeblur. Karena apa? Speednya lambat. Jadi nangkepnya lambat ya. Sering, jarang jelas. Iya, itu settingan di segitiga exposure itu yang paling basic, paling dasar teman-teman. Jadi ketika kita motret motor, speednya harus, misalnya motornya 30 meter,
30 km per jam larinya. Nah, speed kita minimal harus di atas itu. Kak, mending pakai kamera DSLR atau mirrorless yang simple dipelajari dan hasilnya bagus. Oke. Nah, kalau masalah gear ya, apapun bagus, apapun bagus. Jadi mau dia DSLR, mau dia mirrorless, mau dia handphone, asal yang menggunakannya orangnya tepat. Maksudnya dia paham yang tadi segitiga exposure, dia basic fotografi menguasai. Kalau foto itu sebenarnya basic aja kita paham. Kita paham basic, terus selanjutnya jam terbang teman-teman. Sama kayak nulis, mungkin hari ini baru satu paragraf, tapi lama-lama dia udah terbiasa. Sebentar udah bisa nulis panjang lebar dia. Gitu. Jadi yang teman-teman perlu pahamin ya itu tadi. Terus motret, motret yang mana ya? Boleh balik ke yang Bapak kapuk. Ah, ini ya. Jadi foto ini gimana biar dia dapat tajam terus kapuknya bisa dapat. Teman-teman kalau kapuk semua kita di kamera di kamera itu ada namanya diafragma F. F itu bukaan ya, bukaan aperture ya. Kalau kita mau tajam semua itu bukaannya di 8 ke atas ya gitu. Siapa yang punya kamera di sini? Teman-teman yang punya kamera siapa? Yang punya kamera DSLR mirrorless apa? Kita nggak ada. Kemana Kang? Di Pegadaian udah sama punya Kak? Iya Kak. Udah pindah tangan. Ya. Punya Bang mau yang bekas-bekas. Iya kalau saya saranin sih kalau beli kamera, wah pakai Kak itu kameranya sayang nanti jamuran. Nah, jadi karena saya sih kalau beli kamera kita nggak usah mahal-mahal teman-teman. Saya juga kamera saya nggak mahal-mahal kok. Saya waktu itu apa ya? Saya belum punya kamera, saya masih sewa. Jadi enggak apa-apa kalau kita memang itu kita maksimalkan yang ada. Saya kamera pun nggak pernah beli yang baru saya. Berat bawanya, nyaman pakai handphone. Ya bener sih Kak. Apalagi emak-emak maunya cepet kan, posting Facebook, Instagram. Wah itu fotonya berbicara kali. Emak-emaknya lagi di mana ketahuan kan. Lagi healing nih, cepret kan. Langsung berbicara fotonya. Hmm. Ya, itu sih boleh tanya efek objek itu apa setting gitu. Oke, jadi di sekitar foto ini kan ada itu kapuk terbang itu. Jadi tetap ada yang ngelemparin kapuknya. Kalau kapuk kan dia lambat ya, turunnya lambat ya. Nah, itu kapuk itu. Dan bapaknya sendiri penuh kapuk dan studio saya pun akhirnya penuh kapuk. Jadi dia turunnya lambat kapuk itu. Jadi ini speed 200 masih bisa nih. Ya, masih dapat kapuknya. Itu. Yang beras tadi aja agak cepat karena beras kan berat tuh. Begitu dilempar jadi kecepatannya juga harus ini kita cepat. Oke, lanjut tadi kita siap Kak Dia. Aperture tadi ya, bukaan ya. F F F-nya ya, F8 kalau mau tajam semua sih. Kalau yang punya kamera ya usahakan F-nya 5,6 ke atas. Lanjut ke next slide Kak Tika. Shutter speed. Nah, ini shutter speed tadi yang saya bilang kecepatannya ya, kecepatan Rana mengambil gambar.
Jadi ketika objek bergeraknya berapa, kita harus di atas itu kalau bisa mendapatkannya, mendapatkan gambarnya. Oke, next. Oke, ISO ini juga nggak kalah penting, Kak. ISO ini kalau di kamera ada pengaturan ISO, International Standard Organization. Jadi ini yang sudah di standar yang sudah baku. Kalau dulu film analog itu nggak kayak sekarang. Kalau dulu kita mau beli film ISO 100 harus beli sendiri. ISO 200 lebih mahal, ISO 400 lebih mahal. Kalau sekarang tinggal diulik aja di body kamera mau ISO berapa, ya kan? Semakin ISO-nya tinggi, berarti sensitivitas cahayanya semakin besar. Nah, kenapa kalau kita motor gelap nih, malam nih, kalau kita ISO-nya kecil, gelap. Tapi begitu kita naikin ISO, dia akan terang dia. Itu oke, next. Ada. Oh, ini Lolai tadi ya. Oke, saya pikir selesai misi saya, misi saya berbagi tentang fotografi yang nggak seberapa dari saya ya. Maksudnya pengalaman saya yang saya tekunin di bidang fotografi. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kayaknya tadi tuh udah juga sambil tanya-tanya juga ya Bang. Ini dari Kak Muze nanya nih di Q&A, Bang kalau fotografer modal awal HP biasa, bisakah atau mesti langsung upgrade? Aku pernah jual foto di macam Prepic atau apa gitu, tapi yang nggak tahu mungkin nggak konsisten ini. Pertanyaan pertama. Nanti yang berikutnya kalau ada yang mau tanya langsung sama Bang Elwan bisa langsung raise hand ya, kakak-kakak. Oke, jadi yang kamera tadi ya, sebenarnya sekarang handphone kan udah canggih-canggih tuh. Dan kalau kita mau jual di platform kayak Shutterstock, kayak apa tadi? Mata ya, Prepic. Iya. Lebih cenderung sih kalau teman-teman yang di Shutterstock itu yang biasa main juga, dia foto pakai handphone. Jadi begitu dia foto, dia bisa langsung posting, bisa langsung jual. Jadi lebih efisien aja dia. Tapi memang kameranya harus harus kita pilih yang ini, handphonenya yang memadai ya, biar hasilnya tajam dan bisa dijual gitu. Jadi nggak harus kamera yang macem-macem dah, pokoknya sama begitu. Tapi sekarang jarang sih lomba foto pakai kamera handphone ya. Hmm. Karena kadang penyelenggara mau dia yang kualitasnya memang buat kebutuhan mereka gitu, teman-teman. Ada Nah, lagi? kalau ini ada pertanyaan khas ibu-ibu banget deh. Kamera jenis apa yang baik untuk pemula di bawah 10 juta? Oke, udah kayak kalau saya bilang tadi, kalau kamera itu kita nggak harus yang memang langsung eh, upgrade yang terlalu gimana. Saya pun kemarin beli kamera second Nikon D700, saya beli 7,5 juta. Ya, baru saya cicil lensanya baru. Jadi kalau saya nggak patokan alat ya, maksudnya saya semampu keuangan saya segitu, itu dulu. Tapi kalau mau harus dipaksakan yang baru, kayaknya balik lagi ke kitanya gitu. Apakah memang kita sudah urgent butuh atau gimana? Kalau saya urgent, memang mau tidak mau harus kita adakan kan gitu. Tapi kalau sekedar oke lah saya baru memulai ya mungkin masih bisa pakai kamera-kamera yang biasa gitu ya. Jadi jangan dipaksakan. Pokoknya yang di bawah 10 juta banyak sekarang. Bagus-bagus, mau full frame, mau mirrorless, banyak kok. Ini kakak-kakak ada yang mau nanya langsung nggak nih sama Bang Elwan atau via chat juga bisa?
Kalau saya dulu ingatnya zaman SD tuh masih zaman Tustel, atau kalau dulu sebutnya bukan Tustel ya, Kodak. Mereknya langsung disebutnya Kodak. Kodak ya, Kodak betul. Kan kalau dulu kan sifatnya untung-untungan ya, foto nanti kita tunggu hasil jepretannya gimana ya, cetakannya kan. Kalau sekarang Lama. kita Kadang harus negatifin dulu kan klisenya ya. ya. Oh iya iya. Ini ada yang mau tanya lagi nggak? Atau kayaknya karena sharingnya udah asik banget kali ya sambil berjalan gitu. Jadi pas waktu bener-bener tanya kayaknya udah deh tadi tanya gitu ya. Cuman gini sih kalau saya mau, kalau belum ada gitu yang bertanya, kan kita nih kan rata-rata blogger tuh kan biasanya nulis dulu. Baru kepikiran, oh iya sepertinya foto yang mendukung adalah foto tersebut gitu kan, atau kita biasanya dari foto kita kembangkan dalam tulisan gitu. Kalau buat kita gitu ya para blogger gitu, supaya tulisan kita juga kan kadang-kadang orang ngelihat artikel 800 kata, 9.000 kata, Iya iya. 1.000 kata tuh udah enek gitu kali ya, udah males. Muntah-muntah deh ya, udah muntah. Udah Iya. mulai dari artikel pembukaan sampai ke tengah aja kita langsung di skip gitu ya. Nah, supaya foto-foto itu kalau buat kita gitu ya, biar bisa menggambarkan gitu foto kita, kan katanya foto tuh harus berbicara gimana supaya foto kita itu menampilkan tulisan kita itu. Saran dari Abang gimana? Apalagi nih, ini jujur-jujuran aja ya, kayaknya dari tadi nggak ada yang jujur. Kita tuh rata-rata pasti pakai aplikasi Canva lah. Mainannya tuh Bang. Foto seadanya, kita edit dengan template yang ada. Nah, kalau saran dari Abang gitu, sebenarnya kalau tim-tim yang pakai aplikasi Canva dan teman-temannya itu gimana gitu, Bang? Iya ya. Enggak, itu enggak ada salahnya loh. Pakai Canva itu sah-sah aja selagi dia menunjang dengan tulisan kita kan gitu. Tinggal tinggal kan fotonya apa gitu. Nah, terus apa sih misalnya tulisannya, kalau saya lihat punyanya kamu gitu saya lihat ini cocok, ternyata fotonya dari situ emang masuk kan gitu, emang nendang. Dan ada beberapa anak blogger kayak Malika, si Putri, si Ara itu, dia buat tulisan tentang Toraja, dia request foto ke saya. Jadi Om, saya boleh minta foto yang di ini nggak? Saya minta yang di ini. Saya kasih, tapi kan tetap kredit title kan ya. Maksudnya dia cantumkan fotografer siapa. Ya nggak apa-apa saya bilang gitu. Kasih, kasih aja. Tapi paling saya bilang gini, oke nanti kalau saya minta tolong caption bantu ya. Itu sih, karena kalau saya sih mentok kalau nulis ya. Makanya caption saya itu kadang nggak panjang-panjang banget kalau di foto. Mungkin di Instagram saya bisa lihat captionnya nggak. Kalaupun ada caption yang agak panjang berarti saya nyontek caption ya. Kalau nggak nyontek saya minta bantuan anak blogger. Kalau nggak minta bantuan anak blogger, saya Wikipedia. Itu aja sih saya sumbernya. Bantuan AI ya. AI ya, Chat GPT ya. Nah, itu sih. Jadi selama itu fotonya menunjang tulisan kita, aplikasi apapun sah-sah aja, saya pikir. Karena tidak ada ketentuan foto tidak boleh lewat aplikasi Canva, ya kan? Yang penting orang baca tulisan Kak Mia, ada fotonya, iya ya benar ya yang ditulis, relevan dia. Jadi nyambung, ya nyambung. Makanya foto berbicara. Sebenarnya kadang orang ngelihat tulisan 1.000 kata itu ya. Kadang kan Kalau mereka di Blogspedia tuh kalau coaching tuh ya biar persiapan Bang Elwan nggak kaget gitu. Minimal tuh 800 kata kita itu selama coaching. Kecil. kecil, iya, mentang lah yang udah menang kan. Lebih ribet mikirin ide konsep foto ya. Enggak, jadi memang gitu. Jadi ketika kita buka blog itu ada foto itu kan semakin menarik ya. Jadi ketika dia lihat foto, misalnya eh, Kampung Pelangi misalnya kan, judulnya Kampung Pelangi. Tahu ada fotonya dulu nih, warna-warni apa kampung itu. Wijaya bagusnya baru tulisan. Itu kan kadang membuat orang tertarik terus sampai selesai bacanya kan.
Kecuali yang Kampung Lali Jajet itu, saya kemarin nggak dikasih gara-gara katanya nggak usah ikut. Begitu teman-teman. Heeh. Ada lagi? Ayo Jadi nggak semangat masalah ya para. kami ya, mau aplikasi apa aja selagi itu mendukung kita, membantu kita ya bisa saja. Ya, berarti terus dikembangkan jam terbangnya ya biar dapat segitiga exposure itu yang bagus gitu Iya, ya, Bang ya. segitiga kamera atau handphonenya yang ada itu bagusnya memang kuatin di situ sih. Ya kan kalau di foto itu biasa suka adanya kan kita biasanya kamera biasa. Sebenarnya kan harusnya di settingnya supaya agak kualitasnya bagus tuh dinaikin atau di itu kan yang ISO-nya itunya kan biasanya ada ya. Bawaan dari HP masing-masing kan sebenarnya Nah, bisa iya. diotak-atik ya. Harus. Saya punya kamera, itu punya siapa tadi ya? Kak Muze ya? Muze Ya ya. kamu Z. Iya, punya kamera malah nggak jarang dipakai kan? Sayang. Kasih siapa tadi yang minta tadi? Ada Kania itu yang yang WhatsApp katanya. Kanita itu yang punya tapi jarang dipakai. Dikirim ke Jember aja. Punya siapa itu tadi? Jarang Yang dipakai. yang ini yang Mbak Nita ini, yang MS Nita. Iya, Mbak Dita kasih aja tadi ada yang minta loh. Yes. Cocok kan COD langsung ya. Iya, COD-nya ke Turki tapi. Mending beli beli di situ aja lah udah. Ya, gimana nih kakak-kakak mau ada yang tanya lagi nih? Atau tadi cukup banyak ya? Ini Bang, kita punya permintaan khusus nih di akhir dari tim yang super tim minta. Tadi kan udah banyak tuh yang ngasih tanggapan, Minta bertanya di langsung foto. sama Abang. Mau minta gitu buat Abang yang terngiang-ngiang tanggapannya sama pertanyaannya itu siapa gitu, 2 orang. Yang Oh ya, dari ada tadi tuh hadiah yang ya? namanya tuh Ada hadiah ya? terngiang. Ya, Ada hadiah. Oke. Yang bertanya ya, bukan yang ini ya. ya pokoknya biasanya kan kalau kita pemateri gitu, oh ini sepertinya saya dari tadi notice terus gitu nama dia terus gitu. Nah itu buat Abang dari tadi selama hampir kita 1,5 jam, jujur kita nggak kerasa banget loh Bang. Ini dari tadi larut sama foto-foto dari Abang. Berapa jam? 1,5 jam kayak tadi Setengah kita jam tuh. ya? Iya, Biasanya berapa jam? Aduh, Kang Ogi nggak bilang sih. kata Kang Sugi gimana Bang Elwan aja. Katanya 5 jam. Bener. Ini tambah lagi materinya nih. Kirim lagi. Oke, 2 orang ya. Ya, 2 orang. Oke, 1 orang yang terpilih. Ya, ya. Kak Muze. Kamu Z. Ya, satu lagi. Dadadadadeng. Kayaknya aku deh. Susah ya, aktif semua soalnya. Saya harus terpaksa scroll ini. Harus scroll. Dan pemenangnya. Dadadadeng. Musik dong kau, Gi, musik. Oh iya, sambil yang lain nih sambil Bang Elwan lagi cari-cari, boleh nih dipakai dulu kerudungnya, mukenanya, lipstiknya dibenerin ya. Nanti kita foto terakhir nih sama Bang Elwan ya. Biar nanti kalau bisa nanti hasil fotonya kita kirim ke grup, jadi nanti bisa story. Kita jebolkan notisnya Bang Elwan lah dengan Bisa. status story malam ini. Mau yang mana aja bebas. Misalnya tadi sempat screenshot foto kakek legend tuh boleh ya kali ya Bang ya. Yo, Ya gas aja, gas. siapa tuh? Tapi Oke. saya mau nanya nih Bang Elwan, siapa itu nama kakeknya? Takut kelewat tadi. Ya, Mr. Zakir. Pak Zakir Oh, Mr. namanya. Zaki. Oh, dari nama juga udah ini ya. Ya, dia asli orang kampung sini. Udah terpecahkan ya kakak-kakak misteri siapa nama kakeknya. Nanti biar bobonya Kakek bisa pada legend. nyenyak.
Iya, iya, iya. Bang, terakhir tanya Oke, Bang. Kak Yusria ya. Kak Yusri. Tanya terakhir ya. Oke. Boleh, Masuki. Kalau Masuk. tadi kan kita ngomongin aperture, ISO dan lainnya itu ya. Kalau dari Bang Elwan sendiri nih, kalau lagi ngambil landscape untuk alam itu, kira-kira idealnya di berapa aperture-nya kan? Aperture-nya kalau alam itu dia bisa tergantung kondisi juga, Kang Ugi. Hmm. 11, 14. Tapi biasanya sih kalau dia terik sangat ya, Kang Ugi mau muter apa nih misalnya sunset. Kalau sunset ya bisa di 8, 11 bisa. Hmm. Kang Mantap. Ugi udah beli kamera nih, jangan-jangan. Enggak. Apa dari Kak Yunita tadi dikasih? Nggak kepake? Dikirim. Yang nggak kepake boleh dikirim nggak apa-apa. Punya Bang Elwan. Kan udah banyak tuh. Mana ya? Ada lagi yang mau tanya? Mungkin terlalu terlena nih kita ya ikut tadi gimana sehingga yang mau ditanyakan nggak muncul nih. Paling nanti selesai acara baru mau tanya mungkin. Iya, nanti kalau tiba-tiba saya WA Bang Elwan nanti jangan ini ya. Dapat titipan pertanyaan kayaknya Oh, nanti. siap, Atau nanti siap, DM siap, aja ya siap. Jangan kakak-kakak. tengah malam ya. Nanti DM. Nanti jadi kalau beneran di DM tengah malam nanti kayak om beneran ya. Iya, iya. Ayo, ini udah pada dasteran apa ya? Baru Kak Evi yang muncul. Adakah yang lain? Kalau nggak kita ini ambil sesi foto dulu. Yuk Pak Arif, muncul Pak Arif. Pak Arif kan nggak perlu pakai kerudung sama dasteran. Tuh, varionya ditukar Oh kamera kan, tuh. oh Varionya kan. ditukar. Kalau yang lain kayaknya benerin lipstick dulu, pakai kerudung dulu kan. Bapak Arif mah nggak usah, langsung aja. Nih ibu-ibu nih biasanya pada repot, bukan dari tadi sih bilangnya. Gitu. Kan aku sudah bilang tadi ya persiapan kita di akhir. Nanti biar nggak pada protes, screenshot di foto dikirim, kok nggak bilang-bilang. Nah sekarang mah udah dikasih Arif tau kan pakai bilang-bilang. kerudung, kerudungnya dipakai istri ya. Jadi ya. Iya. Oh, Atau pakai mukenanya dulu boleh. Biasanya kan kalau senjatanya ibu-ibu kalau kerudungnya nggak ada ribet pakai mukena boleh. Nanti diedit aja lah. Nggak apa-apa lah kayaknya kalau buat foto gitu ya pakai ini katanya pakai aplikasi cantik ya Bang Elwan. iya, 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 siap. Pakai beauty, aplikasi beauty tuh. Lagi kalau di TikTok itu bawaannya juga saya merasa cantik banget loh Bang kalau difoto dari bawaan dari TikTok, aplikasi TikTok. Apa emang ini ya? Sudah tuh ada Kak Nanya Filza. dong, nanya dong. Boleh sambil ini boleh nanya ke Di kita juga. Blogspedia ini dia cuma khusus anggota aja ya? Kalau sekarang kita pakai buat umum sih ini. Ini Jadi umum. untuk webinar ada yang sifatnya umum, ada yang memang internal gitu kan. Oh iya, Jadi iya. kita Tadi soalnya untuk umum aku kita posting beberapa itu kali. ada yang mau ikut katanya. Saya bilang langsung aja coba diregistrasi, saya bilang. Kan ada untuk umum juga itu. Ada juga ya? Iya, biasanya kalau kita upload berarti memang apa ya? Berarti memang untuk umum ya Pak Sugi ya. Ya, kayaknya ada ya di playernya ada untuk umum juga Ada gitu. sih tadi buat umum tadi yang mana ada cuman kayaknya dia nggak masuk Zoom ada yang dari luar itu juga tadi tuh. Cuman mungkin nggak bergabung atau mungkin tidak aktif. Udah nih sepertinya ya. Ah, yuk kita ambil posisinya nih dari saya atau dari yang lain juga boleh nanti ambil Dia ya. ininya. Yuk, kakak-kakak biasa ya kalau ada kayak di foto studio satu dua. Bentar, karena teknologinya masih ini ya. Ada yang baru muncul kameranya. Ada yang baru muncul, boleh ganti gaya. Yuk kakak-kakak, satu dua.
Nah, pilih angle yang terbaik, nanti silakan foto yang biasanya kalau yang diupload itu adalah foto yang terbaik masing-masing. Sudah, terima kasih banget Kak Bang Elwan untuk malam ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di kesempatan terbaik lainnya. Yang pokoknya yang saya ingat tuh dari pesannya Bang Elwan yang pertama, ketika kita melihat visual, kita akan membawa kemana gitu. Jadi kita yang menentukan sendiri sebagai yang membidik objeknya ya. Jadi kita akan membawa foto kita itu mau berbicara tentang apa, dan pasti multi tafsir dari yang melihat kita. Mudah-mudahan yang kita sampaikan itu sampai kepada yang melihat foto kita, jangan sampai kita fotonya bakso orang mikirnya rujakan jauh ya gitu ya kakak-kakak. Ngomongin makanan malam-malam biar ada seger sedikit lah ya. Mama biasa lah ya. Sebelum ditutup gitu Bang, ada mau yang ingin disampaikan gitu kepada kita-kita gitu. Siapa Ugi ya? Kang Ugi ya? Siapa? Nyampein saya. Ya, apa motivasi, semangat, atau mau closing statement? Wih, Atau mau diajak kita untuk menebak lagi gas. foto. Iya, iya. Kalau ke Pekanbaru bilang lah ya, pasti nanti saya ajak foto sama Bapak itulah. Maksudnya foto berdua, bukan foto Bapak. Oke, teman-teman Blogspedia, terima kasih buat kesempatannya yang berharga nih. Untuk saya juga bisa belajar. Ternyata ini emak-emak militan ya, emak-emak militan. Kang Ugi juga kapan nanti ada waktu maulah juga saya belajar blogger. Ya, jadi tetap semangat, tetap pada goalnya masing-masing, tetap konsisten ya, tetap konsisten itu sih yang penting. Ingat ketika kita berhasil, berarti ada haknya orang lain di situ. Itu aja sih dari saya. Semangat buat semuanya. Itu aja. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Bang Elwan, mohon maaf ya kalau dari penyambutan dari kami, dari komunitas Blogspedia kurang berkenan atau kitanya terlalu bu-ibu banget gitu ya karena perempuan semua gitu ya. Atau biasanya kalau di sini tuh yang para pria-pria ini kadang suka kalah gitu karena terlalu banyak ibu-ibunya. Semoga malam ini dapat semua manfaatnya ya kakak-kakak, jadi tetap semangat walaupun kita dengan kamera handphone, tapi kita panjangkan dan kita luaskan jam terbang kita biar paling tidak nanti bisa semangat ya punya kamera apapun bentuknya ya, kata Bang Elwan juga nggak perlu mahal, nggak perlu baru, yang penting ada keinginan dan komitmen itu ya, konsisten. Semoga nanti bisa ketemu di kesempatan terbaik lainnya ya Bang Elwan. Terima kasih dari kami para komunitas Blogspedia webinar malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Pak Sugi. Sudah selesai kan? Pengumuman Terima kasih lomba banyak itu Bang Kak. Elwan. Mudah-mudahan jadi amal baik ya. Insya Allah. Biasanya pilih nih, mau jadi juri atau ini. Alhamdulillah. Di Blogspedia jadi pemateri ya. Selamat istirahat Bang Elwan. Siap. Oke. Ya. Terima kasih semuanya. Makasih ya kita. Ya, terima kasih semuanya.